Ya, lantas bagaimana proses seleksi pelatih timnas Indonesia dan siapa saja nama-nama yang dibidik PSSI untuk menahkodi timnas? Kita langsung tanyakan saja pada Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat sore, Pak Zainuddin. Ya, selamat sore. Saya langsung ke pertanyaan kepo saya. Proses seleksi sejauh ini seperti apa untuk para calon pelatih timnas? Ya, sekarang ini Pak Marji yang ditugaskan, Mhm. ya karena adalah ketua BTN dan beliau yang diminta untuk bertemu dan mewawancarai. Dan tentu dari situ kan ada nominasi-nominasi. Belum tentu juga yang diwawancarai ini juga bersedia kan gitu. Yang penting Hmm. Pak Marji datang dulu ya ke sana dan setelah itu eh, Pak Marji harus melaporkan pada Esko ya supaya tidak terjadi lagi seperti yang Patrick Clipper ya. Mhm. Jadi kami Esko minta untuk setelah itu nama-nama dimasukkan ke Esko dan tentu kita punya hak, Esko punya hak untuk mewawancarai. Ini kan satu hal yang sudah biasa saja pada saat bagaimana menentukan Mhm. Tayong waktu itu adalah Esko yang memutuskan di rapat Esko, bukan Pak Iwan Bule, Pak Muhammad Iriawan, Hmm. bukan. Hmm. Jadi eh, dua waktu itu Luis Milla dan Sintayong diwawancarai oleh Esko dan kemudian melalui rapat Esko ikut diputuskan STY yang dipakai. Nah, saya kira yang sekarang juga harus begitu. Jadi Pak Marji tidak punya kewenangan untuk memutuskan satu. Beliau hanya diutus untuk mewawancarai, kemudian dan harus Pak Marji melaporkan kepada Esko hasil wawancaranya, kita lihat semuanya itu ya, Mhm. dan nanti Esko yang akan memutuskan. Jadi kalau ada apa-apa itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu Oke. namanya organisasi yang kolektif kolegial. Mhm. Proses ini karena ini keputusan penting diatur oleh statuta maka itu harus diputuskan oleh Esko. Hmm. Esko yang memutuskan. Kira-kira itu nanti perjalanannya eh, pada saat memutuskan siapa. Oke. Eh, Nah, soal siapa? 5 nama itu siapa sih, Pak? saya belum tahu pasti, Mhm. ya saya belum tahu pasti, tapi konon kabarnya nanti ditanyakan kepada Pak Marji, beliau akan berangkat ke Eropa. Oh, calon pelatih Nah, timnas dari Eropa ya? tidak, saya tidak memastikan dari Eropa, tapi Pak Marji akan berangkat ke Eropa. Itu. Oke, tapi apakah nama-nama yang selama ini muncul masuk dalam daftar 5 calon pelatih? Nah, itu saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya Nggak nggak tahu. berani bilang saya tahu. Ya, Ada Jesus Casas, ada Heimer, ada Kapadze. mereka orang Eropa ya. Yang nama-nama yang muncul lah. Kan ada yang dari Oh, Spanyol ada Jesus, nah, ada dari Irlandia Heimer, yang ya, ya, timur baru Kapadze. oke. Ya, saya pastinya Pak Marji yang tahu karena dia diberi amanat. Kita menerima hasil yang sudah diwawancarai oleh Pak Marji. Jadi Esko nanti kita Mhm. akan menerima itu dan kita akan rapatkan di Esko. Kita akan lakukan cara yang benar Ah, bahwa tak- Esko yang memutuskan. ngomong-ngomong Misalnya seperti ngomong-ngomong katanya Kapadze lagi ya, di Indonesia tuh. Mau diwawancarai nggak sekalian? oh enggak kan, Pak Marji ke sana ke Eropa. Oh, jadi memang ini proses seleksi wawancara sama seperti ketika kita mengundang Clever melatih Indonesia, kitanya yang ke sana untuk melakukan wawancara, bukan mereka yang dipanggil ke Indonesia ya. Iya, tapi nanti kalau sudah ada nominasi dari Pak Marji, Mm-mm. bisa kemungkinan kita akan Esko akan manggil dia ke Indonesia untuk wawancara. Atau Mm-mm. bisa aja Zoom ya, kan bisa saja. Cara-cara Mm. itu kan bisa kita kita lakukan. Yang penting begini, prosesnya harus benar sesuai dengan
ketentuan yang ada, diputuskan oleh Esko, bukan diputuskan oleh perorangan. Itu Hmm. yang saya ingin katakan. Oke, jadi pertegas saja nih Pak Sumarji, kapan ke Eropanya? Sekarang udah di Eropa atau kapan kira-kira? Belum, Oh, belum, belum. belum. Kapan tuh? Kapan ke Eropa berangkat? Mungkin minggu-minggu depan, mungkin ya, karena beliau masih ada tadi, Oh, saya lihat masih ada. Jadi begini, kenapa saya selalu menekankan mekanisme yang harus ditempuh, ya? Karena itu memang aturan organisasi seperti itu. Misalnya tadi, Nova Arianto diputuskan untuk menjadi pelatih timnas U20. Kita kaget-kaget. Itu tidak lewat rapat Esko. Ya, ya, tetapi sudah dikonferensikan. Nah, saya nggak tahu mekanisme apa yang dipakai. Makanya untuk tim nasional senior harus itu menggunakan mekanisme organisasi yang benar. Yakni Esko bisa mewawancarai si calon oke. seperti yang sudah pernah dilakukan saat Pak Muhammad Iryawan, kan gitu ya. Dan kita putuskan. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang diputuskan, yang penting menjadi keputusan bersama. Itu yang paling penting ya. Karena ini kan organisasi, bukan klub. Kalau organisasi itu harus diputuskan oleh Oke. institusi yang ada. Jadi simpulannya minggu depan kita udah bisa dapetin 5 calon pelatih timnas ya, Pak? Ya mudah-mudahan Pak Marji cepat. Ini kan tergantung karena dia baru berangkat minggu depan. Oh gitu. Jadi ini di antara 5 yang sudah dikantongi, dipastikan tidak ada Sinteyong. Sepertinya tidak ada, kan Pak Erik sudah bilang move on. Oh, baik. Tidak dipertimbangkan lagi gitu ya. Iya, karena Pak Erik kan sudah bilang waktu konferensi pers move on. Walaupun di antara Esko itu masih ada juga yang menginginkan Sintayong ya, dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan sudah menuju ke 5 itu, ya Oh, sudah. lebih banyak yang pengen Sintayong balik atau enggak, Pak? Ya kalau publik kan lihat aja. Iya, Banyak iya, yang iya. Oke, itu. Pak, pertanyaannya gini, kira-kira melihat kondisi timnas kita yang ada sekarang, rata-rata merupakan pemain dari luar negeri, kriteria Ya. apa yang lagi dicari? Apakah secara taktiknya yang kuat, manajemen jago, atau punya rekam jejak bahwa tim dari underdog jadi overperform? Ya, tentu yang pertama akan kita lihat adalah rekam jejak. Ya, itu. Ya, kan minimal CV-nya itu seperti apa sih? Ya. Nah, dia berapa melatih, di mana dan lain sebagainya. Kan kalau dia pemain bagus belum tentu dia melatihnya bagus. Kita udah punya pengalaman sama PK kemarin kan, Patrick Clifford. Jadi itu tidak menjadi pertimbangan, tetapi kita akan lihat track record-nya. Dia melatih di mana dan hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Maka itu yang menjadi pertimbangan pertama. Kemudian tentu federasi harus ada target. Ada target-target apa yang harus dicapai dan lain sebagainya. Nggak bisa dilepas. Udah silakan kamu melatih tanpa ada target. Ya, nah, itu harus ada target. Nah, kalau target itu tidak tercapai, maka tentu ya kontrak sudah bicara bahwa Anda tidak perform, kan gitu ya. Jadi dia supaya dia tidak kaget-kaget. Jadi dari awal kita sudah targetkan misalnya Piala Asia harus di posisi berapa. Kemudian kan nanti ada FIFA apa namanya ASEAN itu ya yang baru mulai. Nah, apa posisi yang kita inginkan di situ. Itu dan item-item yang harus dilakukan. Oke. Tentang taktik, strategi saya kira masing-masing pelatih punya ya, punya itu, ya tinggal dia harus cocok dengan karakteristik anak-anak yang ada di timnas sekarang. Oke, jadi dari 5 nama yang sudah dalam daftar, apakah mereka punya pengalaman melatih timnas atau dari klub saja? Eh, saya tidak tahu pasti ya di timnas atau di klub, tetapi sudah pasti yang dipilih itu yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau PSSI maunya yang kayak gimana? Harus punya pengalaman dari timnas atau cukup dia melatih dari klub?
Ya kalau perlu dia melatih timnas, ya kan? Ah, Melatih timnas punya kemampuan komunikasi yang baik, taktik, strategi, dan tidak menganakmaskan pemain. Itu hmm, juga penting. Tidak menganakmaskan pemain. Pokoknya mana pemain yang performanya bagus, dia sedang fit dan lain sebagainya itu yang dimainkan. hmm, Tentu itu juga hal-hal yang akan bisa berpengaruh dalam tim ya. Sehingga semuanya itulah kenapa saya bilang perlunya Eskom mewawancarai calon ini. Kan kita ada berapa orang kan, sehingga hmm, kita bisa bergantian bertanya kepada si pelatih ini, gitu. hmm. Jadi tidak misalnya Pak Marji saja, belum tentu sudut pandangnya bisa sama dengan Esko yang lain kan gitu ya. Itu. Ya, jadi Walaupun Pak Marji itu adalah ketua BTN. Itu. oke, baik. Jadi ini calon kandidat pelatih pernah melawan timnas Indonesia nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak putusin Nggak dari tahu awal. atau masa nggak tahu sih Pak? Kan saya sudah bilang Pak Marji akan ke Eropa. Ke Eropanya mana? Eropa itu kan banyak Eh, negaranya. oke, baik. Terakhir, target untuk pelatih baru nanti apa? Turnamen paling dekat untuk menguji mereka pantas atau tidak melatih timnas. Ya kan ada eh, udah pasti senior akan main di FIFA ASEAN ya, Hmm, tapi itu gimana ya? Oke, itu masa dengan di ASEAN aja dia nggak bisa lolos ke babak-babak akhir kan gitu ya. Kemudian Asia, kan mhm, Piala Dunia masih jauh. Asia, itu dulu kita. Kita ASEAN dan Asia. mhm. Dan Oke. iya, iya dong, harus harus di situ ininya Mhm. kita menaruh. Nggak boleh juga misalnya tiba-tiba juara satu Asia, nggak realistis. Nggak Oke. realistis. Kan kita tahu kekuatan-kekuatan ada Jepang, ada Korea dan lain sebagainya. Iya. Itu. Berarti nama-nama akan kita terima sebelum ada FIFA Asian Cup. Terima kasih Pak Zainuddin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Saudara Ketua Badan Tim Nasional yang juga anggota Exco PSSI Sumarji mengungkap alasan kehadiran pelatih Timnas Indonesia tak diungkap ke publik. PSSI menghargai privasi dan para kandidat masih berada di klub dan timnas suatu negara. Kaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua, juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Diminta untuk melakukan interview. Ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai siapa pelatih baru timnas yang sedang diseleksi PSSI. Kali ini bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ya, kita sama-sama penasaran. Ada 5 nama yang sudah dikantongin katanya. Menurut Anda siapa mereka? Salah satunya mungkin Temur Kapatse dan Boyan Hodak. Oh, Tapi saya juga tidak terlalu yakin karena mhm. mungkin ada nama Jesus Casa. Tapi saya Hmm. tidak terlalu yakin juga karena PSS ini kan selalu penuh misteri. Tapi kalau bagi saya, mereka tidak perlu terburu-buru lah untuk menunjuk pelatih senior. Karena bagaimanapun kan kemarin harus belajar dari pengalaman memecat Sintayong, terburu-buru menunjuk Patrick Kluivert, hingga hasilnya kan tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi sekarang mereka ambil pelajaran. Buat saya 1-2 minggu lagi, 1 bulan lagi nggak masalah juga, karena kan
belum ada urgensi yang betul-betul mendesak untuk tim senior. Jadi kalau mereka masih berpikir, masih mewawancara, melakukan evaluasi si A, si B, si C, saya sih mendukung ya supaya kita tidak asal mendapatkan pelatih, tapi betul-betul dengan perhitungan yang matang, dengan syarat-syarat yang menurut saya syaratnya sangat berat. Karena Indonesia ini kan unik, saya bilang. Ya kan, pemain-pemainnya sebagian besar ada di luar, kumpulnya jarang-jarang, komunikasinya juga jarang-jarang, sehingga butuh kualifikasi dengan pelatih dengan kualifikasi yang ekstra prima, yaitu pelatih yang mampu membuat satu tim menjadi sangat solid hanya dalam kumpul paling tidak 3-4 hari. Kan ini yang agak jarang ya bisa didapatkan, sehingga saya paham lah kenapa PSSI sangat hati-hati dalam penunjukan pelatih kali ini. Saya rasa itu adalah bagian dari kehati-hatian yang harus kita hormati juga. Ya, dalam tahap awal proses seleksi ini Pak Sumarji ke Eropa, artinya apakah ini merupakan sinyal sangat terbuka bahwa calon pelatih bukan dari Asia maupun dari Timur? Ya kalau saya gini lihatnya, kan masih ada tiga ahli-ahli Belanda yang ada di sini kan. Masih ada Simon Tahamata, masih ada Alex Weijers, masih ada Jordi Cruijff. Sehingga kemungkinan besar memang akan dipilih pelatih yang bisa connect dengan mereka, karena bagaimanapun juga Simon adalah orang yang berada di squad talent, sementara Alex Weijers dan Jordi Cruijff ada di bagian teknis. Jadi harus ada kesinambungan di antara ketiga orang ini dengan pelatih yang akan ditunjuk. Dan kalau misalnya menunjuk pelatih dari Eropa, saya rasa juga itu bukan hal yang mengherankan, karena kan sebagian besar pemain Indonesia sekarang ada di Eropa, gitu loh. Pelatih dari Asia pun saya rasa sangat terbuka, ya kan? Karena kan pelatih Asia sekarang yang terbaik itu juga sudah terbiasa dengan pemain-pemain Eropa. Jadi rasanya sih kemungkinan terbuka pada siapa saja dan tidak menunjuk pada satu region atau wilayah tertentu. Tapi rasanya sih memang harus diperhitungkan matang-matang. Karena ya itu tadi, pemain Indonesia kan kebanyakan di luar negeri dan mereka bukan pemain kelas 1. Ya kan, kalau pemainnya model Leo Messi, Mbappe atau Lamine Yamal yang kumpul 2-3 hari nggak ada masalah. Masalah adalah kalau ketika pemain Indonesia yang bukan pemain kelas 1 di Eropa harus berkumpul dalam 2-3 hari dan akan harus menjadi tim yang solid. Saya rasa itu harus dipresentasikan oleh pelatih baru bagaimana strategi dia nanti ketika memegang tim Indonesia yang buat saya sangat-sangat unik. Meski tadi kita mengatakan, Bung Joy bilang bahwa siapapun namanya bisa terbuka, tapi tadi dari hasil wawancara sebelumnya, Pak Zainuddin mengatakan bahwa kemungkinan besar nama STY tidak akan masuk lagi, tidak ada dalam daftar 5 nama. Ini putusan yang tepat? Kalau ini singkat aja, Bung Joy. Ya kalau STY memang itu keputusan bukan keputusan 1-2 orang ya. STY tidak kembali mungkin banyak fansnya yang menyesalkan, tapi ada alasan-alasan tersendiri juga dari Esko PSSI, dari Pak Erik, dari semua orang yang terlibat di dalam PSSI kan sudah dikasih sinyal bahwa Indonesia harus move on dari Sintayong. Saya rasa itu oke-oke saja ya, meskipun mungkin banyak fans yang kecewa. Tapi kan itu keputusan mutlak kepunyaan federasi. Jadi rasanya sih kalau Sintayong balik lagi juga akan menjadi lebih baik kah atau tidak, ya nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau ada penolakan dalam tanda kutip dari Esko, dari pengurus teras PSSI, ya rasanya nggak perlulah Sintayong balik lagi gitu. Karena masih banyak pilihan pelatih yang bisa mengangkat Indonesia. Dari sebelum diumumkannya kita masih jadi misteri siapa nama pelatih timnas berikutnya pengganti Patrick Kluivert. Nama-nama yang santer diberitakan ada Kapadze, Jesus Casas dan juga Hemer. Melihat dari profil timnas kita kebanyakan dari pemain luar negeri, menurut Anda siapa paling cocok? Karena 3 nama itu sebenarnya mencatatkan prestasi yang luar biasa sih. Saya sebetulnya memfavoritkan ya, tapi ini favorit saya itu Jesus Casas. Ya, mantan pelatih Irak. Kenapa harus Jesus Casas? Dan cocok nggak dengan profil pemain kita? Ya tentu saja harus cocok. Jadi artinya siapapun yang nanti terpilih, dia harus harus mencocokkan diri. Dan pemain pun harus berusaha untuk tune in dengan pelatih yang baru.
Tapi saya rasa begini, kalau saya misalnya favoritnya Jesus Casa, saya punya alasan tersendiri juga. Dia sudah pegang tim Irak, bahasanya kan juga nggak sama gitu loh. Karena dia orang Eropa, kemungkinan saya nggak tahu apakah dia fasih berbahasa Inggris atau tidak. Yang pasti sih orang Spanyol ya, bahasanya Spanyol. Tapi biasanya orang Spanyol itu agak gagu berbahasa Inggris. Gitu. Tapi rasanya sih kalau untuk pelatih kelas dunia ya, seperti Jesus Casa atau siapapun, rasanya dia harusnya bisa menyesuaikan diri. Tapi yang dalam bayangan saya adalah ketika Indonesia menghadapi Irak di bawah Jesus Casa kan nggak pernah menang. Jadi rasanya ini pelatih punya nilai tersendiri lah, punya kelas tersendiri. Yang lain juga punya keistimewaan. Tapi rasa-rasanya sih tidak jauh. Kalau feeling saya, Bang tidak akan jauh dari pelatih asal Eropa. Kenapa? Ya karena itu tadi masih ada Simon Tahamata, masih ada Cruyff, masih ada Alex Weyers. Jadi rasanya sih memang akan datang dari Eropa. Tidak tertutup juga kemungkinan kan kita nggak pernah tahu juga nih tingkah polanya PSSI kan kadang-kadang misterius gitu. Ya mungkin dari Asia juga bisa gitu kan, mungkin dari Jepang atau dari Korea Selatan. Jadi melihat dari profil pemain kita, kondisi tim kita, kira-kira pelatih seperti apa yang paling tepat untuk melatih timnas kita? Apakah yang punya taktiknya kuat, manajemennya bagus, atau mungkin punya terobosan untuk membawa tim underdog menjadi overperform? Gabungan semuanya, Mbak. Jadi rasanya sih kalau misalnya tactical, pemain-pemain Eropa yang sudah lama di Eropa, pemain-pemain Indonesia yang kelas 1 yang sekarang ada di timnas, rasanya sih taktikal mereka bisa menyesuaikan diri. Tapi yang justru paling krusial bagi saya adalah ketika tim ini dipegang oleh seorang pelatih yang tidak punya solusi bagaimana membuat tim ini bisa solid dalam 3-4 hari, itu yang menurut saya yang paling krusial. Karena kan kemarin juga kita dengar ada rumors ya yang masih harus dikonfirmasi. Patrick Kluivert itu kan tidak melakukan tactical training ketika mengumpulkan pemain dalam 2-3 hari. Gitu loh. Saya udah tanya ke beberapa orang di lingkar dalam PSSI dan itu betul. Ketika melawan Arab Saudi, melawan Irak, Kluivert tidak melakukan tactical training. Nah ini yang menurut saya ini tidak boleh terjadi kepada pelatih yang baru nanti. Karena menurut saya terobosan yang harus dia presentasikan kepada pengurus PSSI pada Esko adalah sebetulnya soal solusi itu. Kalau soal kualitas pemain kan Indonesia sekarang ini ya udah dari satu generasi terakhir kan ini yang terbaik lah. Ada Jai, ada Verdong, ada Kevin Dix, ada pemain-pemain yang menurut saya sekarang ya sudah mumpuni lah, sudah bisa bersaing dengan Australia, bisa bersaing dengan Arab Saudi, dengan Irak. Rasanya sih kita tidak pernah punya tim sebaik ini sebelumnya. Jadi harus dipegang oleh pelatih yang betul-betul bisa memanfaatkan kehebatan mereka ya dalam tanda kutip. Karena kalau mau cari yang lebih baik lagi emang nggak ada. Jadi sekarang ini yang terbaik. Bagaimana yang terbaik ini karena terpencar-pencar bisa berkumpul dalam 3-4 hari kemudian menjadi tim yang solid. Ini kan yang tidak pernah terjadi pada era Patrick Kluivert. Baik, Bung Joy, pertanyaan terakhir saya dijawab singkat saja. Jadi pelatih seperti apa yang diharapkan bisa melatih timnas kita dan peringatan kepada PSSI jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali anti klimaks gagal ke Piala Dunia. Soal manajemen timnasnya menurut saya diserahkan kepada Pak Marji saja. Tapi soal manajemen taktikal, manajemen untuk membuat pemain ini bisa kohesinya bisa sangat baik, chemistry-nya sangat baik, butuh pelatih yang rada-rada jenius. Ini ya, pelatih jenius ini biasanya harganya mahal. Nah kalau harganya mahal, apakah PSSI mau untuk menyediakan dana yang besar dan menjamin bahwa tim ini akan jauh lebih baik daripada era Sintayong, dari era Patrick Kluivert? Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bung Joy telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.